Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Judul renungan kita hari ini adalah Berubah Menjadi Lebih Baik Lagi. Ditulis oleh Wendy Speaker, sahabat suara kasih, aku, suami, dan anak-anakku memutuskan untuk merayakan tahun baru dengan berkemah di gurun pasir. Di rumah aku sudah membereskan semua dekorasi Natal kami. Ini adalah minggu pertamaku yang paling menenangkan, dengan hanya mendengar suara remasan tisu di telingaku. Saat itulah dalam ketenangan, aku memikirkan suasana tahun baru. Sembari duduk, aku menulis beberapa resolusi ke depan. Aku merasa sedikit khawatir, karena resolusi itu rasanya terlalu sederhana, sebagai perwakilan dari seluruh isi hatiku. Tapi aku mulai berpikir, bahwa daftar resolusi ini tidak terlalu berfaedah, karena resolusi harusnya berakar pada tekad untuk hidup yang lebih baik. Sementara aku sering gagal memenuhi setiap resolusiku setiap tahun. Tak peduli seberapa keras aku mencoba untuk konsisten membaca Alkitab, minum lebih banyak air dan menghindari permen, dan membatasi waktu yang aku habiskan di Facebook, dan waktu yang aku habiskan untuk treadmill, aku jarang sekali berhasil melakukan resolusi dengan konsisten, lebih dari tanggal 10 Januari setiap tahunnya. Jadi aku berpikir untuk tidak perlu membuat resolusi, karena aku hanya butuh revolusi.
Aku membungkus sebuah lonceng Natal dengan hati-hati, kemudian kutaruh di sebuah kotak. Aku berpikir tidak perlu resolusi lain, dan aku tidak perlu lebih banyak keputusan. Yang aku butuhkan hanyalah Tuhan Yesus. Bukan resolusi, tapi revolusi yang Tuhan taruhkan dalam diriku. Kristus tinggal di dalamku, memberikan aku kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Kekuatannya sendiri yang merevolusi kelemahanku. Tujuan transformasi yang dilakukannya melebihi dari semua rencana tahun baru yang aku buat. Yang aku butuhkan di tahun 2023 ini adalah revolusi total di dalam Tuhan Yesus, termasuk kedalaman hatiku. Dia juga merevolusi kebiasaanku, cara makan dan minumku, bagaimana aku berbelanja dan waktu yang biasa aku habiskan di sosial media. Aku butuh kekuatan dari Tuhan Yesus untuk memperbaiki semua area dalam hidupku yang sudah terlalu lama membuatku lemah. Lalu aku merasa terdorong untuk menjadikan kelemahan itu sebagai kekuatan, untuk mengubah resolusi menjadi reformasi. Revolusi di dalam Tuhan mengubahku hari demi hari, selama 365 hari setelah aku mencari Dia. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 12, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat ini mengingatkanku untuk melakukan sesuatu yang revolusioner di awal tahun 2023 ini. Sahabat Suara Kasih, di awal tahun 2023 ini, mari bangkitkan semangat juangmu untuk melawan semua kenyamanan itu. Mari melawan kecenderungan kita untuk memuaskan diri sendiri dengan belanja online, menghabiskan banyak waktu di sosial media, dan kecanduan makan. Marilah kita renungkan, kita bisa memulai kebiasaan yang baik dengan satu langkah sederhana seperti berolahraga. Kita tidak perlu membuat resolusi yang terlalu besar, karena yang kita butuhkan hanyalah mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan, dan berubah secara lebih baik. Jadi hari ini, mari berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Bapa, Engkau jauh lebih kami butuhkan dalam hidup ini, kami lemah dan Engkau kuat. Itu sebabnya kami tidak membutuhkan lebih banyak daftar untuk dilakukan di tahun baru ini. Karena kami hanya membutuhkan semangat yang radikal di dalam Engkau, buatlah kami menjadi pribadi yang revolusioner, sehingga kami bisa mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.